Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Zed Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini berjudul Benar-benar Menjadi Milik Tuhan. Harus diingatkan kepada para pembicara atau para pengajar yang mengajar jemaat di mimbar gereja agar mereka tidak sembarangan menyatakan bahwa jemaat adalah milik Kristus tanpa menyertakan konsekuensi-konsekuensinya. Yaitu konsekuensi menjadi milik Kristus hendaknya tidak sampai terjadi sementara jemaat merasa milik Kristus. Padahal mereka masih memiliki dirinya sendiri. Kalau mereka memiliki dirinya sendiri, sedangkan dirinya terikat dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia, berarti mereka masih dimiliki oleh dunia. Secara de jure, sebenarnya mereka dimiliki oleh Tuhan, tetapi secara de facto mereka dimiliki dunia. Mereka dimiliki dunia sebab diri mereka masih dalam keterikatan dengan materi dunia ini atau kekayaan dunia dengan segala keindahannya. Mereka ada dalam kesesatan. Dengan tindakan ini, mereka sebenarnya memberontak kepada Tuhan. Tidak menundukkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Tidak heran kalau orang-orang seperti ini akan ditolak Tuhan pada waktunya. Untuk menjadi milik Kristus, seseorang harus rela meninggalkan segala sesuatu. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Orang yang tidak melepaskan diri dari segala sesuatu tidak dapat diubah Tuhan. Mereka tidak dapat dimuridkan. Dimuridkan artinya dinasihati untuk diubah. Jika demikian, berarti keselamatan yang disediakan bagi mereka disia-siakan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Orang percaya yang benar yang mengalami proses dikembalikan ke rancangan semula Allah harus memberi segenap hidupnya bagi Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan dan mengabdikan diri sepenuhnya bagi kerajaan surga. Inilah ciri-ciri dari orang yang dimiliki oleh Tuhan. Hal tersebut di atas terkait atau sejajar dengan pernyataan Paulus bahwa jemaat Roma lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Menang di sini artinya unggul. Menang bukan dalam arti fisik. Kekayaan, politis atau segala aspeknya. Sebab secara hal-hal tersebut jemaat Roma tidak berarti sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang tertindas, miskin, dan lemah. Menang yang dimaksud adalah menang sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan memiliki janji dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini jemaat Roma lebih dari orang-orang. Penduduk Roma lainnya maksudnya. Yang menang atau memiliki kelebihan secara politik, kekuasaan,
ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hendaknya pembicara di mimbar tidak sembarangan mengatakan atau menyatakan bahwa semua jemaat yang ada di sini sekarang ini adalah umat pemenang, tanpa mengajarkan perjuangan yang harus dijalani seperti jemaat Roma yang telah berjuang dari setia sampai akhir. Pernyataan Paulus mengenai lebih dari orang-orang menang sebenarnya ditunjukkan kepada jemaat Roma yang sudah teruji perjuangannya, sehingga pantas disebut demikian. Hal ini tidak bisa ditunjukkan kepada semua orang Kristen, tetapi hanya untuk mereka yang sudah berjuang seperti jemaat Roma. Bagaimana bisa dikatakan menang jika tanpa berjuang atau tanpa perjuangan? Menimbang hal di atas, maka hendaknya kita tidak sembarangan mengenakan ayat dalam Roma 1 ayat 6 tersebut kepada sembarangan orang Kristen di zaman ini. Hendaknya kita tidak sembarangan mengatakan bahwa semua orang Kristen adalah milik Kristus dan telah menjadi umat pemenang. Banyak orang Kristen yang tidak dimiliki oleh Tuhan sebab memiliki dirinya sendiri atau dimiliki oleh dunia, berhubung hati mereka tertambat pada percintaan dunia. Orang-orang Kristen seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai umat pemenang, sebab belum membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus dengan mengorbankan segala sesuatu yang ada padanya bagi Tuhan. Fakta yang terjadi hari ini, banyak orang Kristen yang merasa mengikut Tuhan Yesus hanya oleh karena beragama Kristen dan pergi ke gereja. Tidak sedikit pula mereka menjadi Kristen hanya karena mencari atau mau menerima berkat jasmani, kemakmuran duniawi. Mereka tidak mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah mengikut jejaknya. Seperti jemaat Roma memiliki keadaan yang berbeda dengan dunia ini dan berani menderita demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Mereka yang tidak sama dengan dunia ini, yang rela meninggalkan segala miliknya dan berjuang hanya untuk kepentingan Tuhan, adalah yang benar-benar layak disebut sebagai milik Tuhan. Orang yang memiliki dirinya sendiri hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi orang yang dimiliki Tuhan hidup untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.